Matahari, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Bapak Sarjoko, Direktur Perumda dan Sarjaya Pak Agus Sorhati, Wali Kota Jakarta Selatan Pak Mujirin, Askesra Pak Urus, dan juga Kepala Dinas Taman dan Kota khususnya, dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang hadir bersama di sini, juga Ketua Dewan Pengawas Perumda Sarjaya Pak Nurdin Sobari yang hadir, dan para perwakilan masyarakat penghuni Rusunawa di Jakarta. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, di sore hari yang sejuk ini kita bisa bersama-sama hadir di Taman Martatiaharu untuk sama-sama menyaksikan sebuah peresmian galeri huni Jak Habitat dan juga logo untuk Jak Habitat. Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini adalah satu hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu menandai bahwa kita memiliki hak untuk bisa tinggal di negeri ini dengan perasaan bebas. Dan salah satu hak dasar bagi masyarakat adalah bisa memiliki hunian, bisa memiliki tempat tinggal yang layak, yang nyaman, yang memungkinkan untuk mendapatkan kebahagiaan, memungkinkan untuk menyiapkan generasi penerusnya yang hidup lebih baik lagi. Karena itu kami di DKI Jakarta memiliki begitu banyak program untuk bisa memastikan warga dapat hunian yang layak. Program-program ini itu memiliki variasi yang cukup tinggi, dari mulai penyediaan rusunawa, penyediaan rusunami, ada kemudian penataan kampung, karena ini pemukiman rakyat, penataan kampung, ada juga pembangunan hunian TOD, dan lain sebagainya. Nah, program-program ini semua berjalan sebagai inisiatif dari pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kawasan tinggal yang layak. Nah, program itu kemudian sekarang diintegrasikan menjadi sebuah kesatuan, sebagaimana juga transportasi umum. Apakah dari dulu Jakarta punya transportasi umum? Punya, tapi berjalan sendiri-sendiri. Nah, DKI punya banyak program untuk masyarakat, dari dulu ada. Bahkan kita, selama kami bertugas di Jakarta hampir 5 tahun ini pun programnya banyak. Nah, sekarang dari pengalaman kami selama beberapa tahun ini, terasa bahwa program-program ini harus berada di dalam satu payung terintegrasi, tidak sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri. Karena itulah kemudian ini diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang kita sama-sama sebut sebagai namanya Jak Habitat. Dan ini memiliki pesan sama seperti dulu ketika kita menggabungkan transportasi umum yang banyak itu dengan satu kata kunci, integrasi. Ini pun begitu, integrasi di dalam suplai kebutuhan untuk rumah tinggal bagi warga. Saya apresiasi kerja teman-teman semua dalam hal ini, dan pemilihan Jak Habitat ini juga memiliki makna bahwa Jak tentu saja kita tahu ini adalah Jakarta, dan habitat adalah tempat di mana makhluk hidup bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Itulah yang disebut sebagai habitat. Nah, kita ingin Jakarta, hunian-hunian yang disiapkan oleh masyarakatnya adalah hunian yang memungkinkan untuk keluarga dan individu tumbuh berkembang dan meraih kebahagiaannya. Itulah gagasan dibalik penamaan Jak Habitat. Lalu logonya menarik.
Karena ini Jak Habitat. Di tengahnya ada A semua nih. Panah ke arah atas. Ini sebuah lambang hunian bersusun. Mana para perancangnya nih? Boleh berdiri perancang-perancangnya. Nah, kita beri tepuk tangan untuk para perancang-perancang ini semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Pada saat rapat dulu saya dijelaskan ini apa maknanya. Sekarang saya meneruskan. Tapi ini idenya dari mereka nih. Saya hanya artikulatornya nih. Ini inspirasinya dari rumah tradisional kampung di Wairebo di Manggarai Barat yang bernama Baruniang. Rumah-rumah seperti ini. Dan bersusun 3. Ini kalau lihat Jak Habitat ini susun 3. Artinya Jakarta ke depan huniannya harus vertikal. Kita harus naik ke atas. Tidak bisa lagi kita melebar. Kenapa? Lebarnya Jakarta nggak bisa ditambah. Ya, ukurannya Jakarta tuh 600 km persegi, nggak bisa ditambah tuh. Tapi kalau naik ke atas, kita masih punya ruang. Karena itu, rumah-rumahnya pun diharapkan nanti vertikal. Itulah sebabnya mengapa kita susun sebagai sebuah rangkaian ke atas yang harapannya nanti program hunian di Jakarta masa depan menggunakan konsep rumah vertikal. Ini adalah satu ikhtiar untuk membuat koordinasi di dalam jajaran pemerintahan pun bisa menjadi lebih baik. Lalu ada sebuah aplikasi yang hari ini diluncurkan. Nama aplikasinya adalah apa namanya Pak? Sirukim, Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman. Kita semua sadar bahwa kebutuhan atas informasi itu ada di warga. Dan seringkali kita harus pergi ke sana sini untuk mencari tahu, untuk mendaftar ikut program, apakah itu DP 0 rupiah, apakah itu program untuk rumah susun sewa. Sekarang disiapkan aplikasinya sehingga informasi bisa accessible dari mana saja, kapan saja dengan aplikasi seperti ini. Jadi ini harapannya Jak Habitat menjadi integrasi untuk solusi perumahan dan pemukiman. Lalu aksesnya melalui sebuah aplikasi yang bernama Sirukim. Dan ada sebuah galeri untuk masyarakat bisa melihat seperti apa yang nanti disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat, unit-unit yang tersedia. Nah, karena selama ini banyak pembicaraan di luar adalah soal DP 0, seakan-akan program di DKI itu hanya DP 0. Padahal programnya ada banyak. Justru ini adalah salah satu saja. Jadi kalau diperhatikan, kita ini memiliki tentu program DP 0 rupiah. Yang kedua adalah program penataan kampung. Dan penataan kampung ini sebenarnya kalau dilihat luar biasa. Ada 226 RW yang mengikuti program Community Action Plan. Kemudian Collaborative Implementation Programnya sudah 220 RW. Ini bukan angka yang sedikit. Kemudian kampung susun itu juga dibangun baik di Bayam, Kunir, Ex Bukit Duri, Akuarium. Jadi ada program DP 0 rupiah, ada penataan kampung, ada kemudian program untuk kampung susun, dan yang tidak kalah penting adalah penyediaan hunian rusunawa yang dalam 4 tahun ini bisa dibilang rekor yang pernah terbangun selama ini. Terbangun 33 tower dalam periode 2018 sampai 2022. Membangun 33 tower dalam periode 4 tahun itu adalah kerja yang luar biasa. Kita pantas beri tepuk tangan untuk semua yang terlibat. Dan berhasil dibangun dari situ 7.419 unit yang tersedia oleh masyarakat. Nah, kami perlu sampaikan ini dalam kesempatan sekarang supaya warga Jakarta menyadari bahwa pemerintah provinsi lewat
dinas dan lewat BUMD bekerja untuk menata kawasan lewat CIP, CAP, menata rumah kampung susun yang beberapa tadi saya sampaikan, menyiapkan rusunawa 33 tower dibangun dalam 4 tahun, dan menyiapkan program DP 0 rupiah yang alhamdulillah sudah terbangun 3060 unit yang nanti akan diresmikan paling akhir nanti 7 September di Pondok Kelapa dan Cilangkap. Jadi nantinya Bapak sekalian, masyarakat bisa melihat dari Jak Habitat itu ada unsur di dalamnya. Tidak sebagai program yang lepas sendiri-sendiri, tapi sebagai program yang terintegrasi. Dengan begitu nanti masyarakat bisa mengetahui persis bahwa uang pajak yang selama ini disetorkan adalah kembali dalam wujud penataan lingkungan, pembangunan perumahan, dan juga penyiapan kawasan-kawasan yang terjangkau. Itu masih ditambah lagi, nanti TOD yang dibangun di Jakarta ini adalah TOD yang mengharuskan 20% unit dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Ini program yang tadi saya sampaikan adalah yang rata-rata menjangkau MBR. Yang untuk non-MBR pembangunan TOD yang nanti jumlah unitnya akan sangat banyak sekali. Paling tidak saat ini sudah ada 5 wilayah, 5 kawasan TOD yang sedang disiapkan untuk dibangun. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati dan seluruh masyarakat di Jakarta, izinkan kami menyampaikan bahwa pengintegrasian ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam mencari hunian, di dalam masyarakat menilai memilih, dan bagi pemerintah DKI pun memudahkan dalam berkoordinasi. Insya Allah integrasi ini menjadi manfaat dalam jangka panjang, dan ini bagian dari pengalaman kita selama kita semua bekerja, selalu ambil hikmah. Dari hikmah lakukan terobosan untuk perbaikan terus-menerus, dan ini salah satunya. Jadi saya merasa sangat bersyukur dan terima kasih kepada semua yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan ini. Kita beri tepuk tangan kepada semuanya. Nah, jadi yang akan diluncurkan ini sebenarnya sebuah integrasi, bukan sekedar logonya, tapi sebuah program integrasinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022, program integrasi Jak Habitat dan Galeri Huni Jak Habitat secara resmi dinyatakan diluncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur tetap di panggung dan menuju ke lokasi peluncuran dan peresmian, dan mohon kesediaannya turut bersama-sama dengan Gubernur dalam prosesi peluncuran dan peresmian Kepala Wakil Gubernur Bapak Ahmad Riza Patria dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, izin Pak, dan juga Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya. Izin untuk bisa bersama-sama di atas panggung dalam prosesi peluncuran dan peresmian. Izin Pak Gubernur, nantinya setelah kita bersama-sama Bapak Ibu akan hitung 1 sampai 3, kemudian izin untuk ditekan tablet yang berada di depan Bapak Gubernur. Baik, dengan semangat Anda, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, silakan ditekan. Foto bersama. Namun sebelumnya marilah kita saksikan terlebih dahulu ada video mengenai profil Jak Habitat.